0920500045. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan dan pengembangan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Raymond Napitupulu. Pengertian pelatihan dan pengembangan atau Schuler and Jackson and Mandy. Pelatihan bertujuan meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan atau jabatan tertentu yang diduduki saat ini dengan cara meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan para karyawan. Pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Tahap-tahap pelatihan dan pengembangan atau Wetter dan Davis. Analisis kebutuhan, penetapan tujuan pelatihan dan pengembangan, penyusunan isi program, penerapan prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan metode pelatihan dan pengembangan, evaluasi pelatihan dan pengembangan. Prinsip-prinsip pembelajaran, partisipasi, pengulangan, relevansi, kecepatan transfer, dan umpan balik. Metode pelatihan dan pengembangan yaitu metode on the job, yaitu pelatihan instruksi kerja, rotasi jabatan, magang, dan coaching. Metode of the job, ceramah dan presentasi video, vestibule training, role playing, dan behavior modeling, studi kasus, simulasi, belajar mandiri dan pembelajaran time program, pelatihan laboratorium, action learning, business game. Metode of the job, ceramah dan presentasi video sama dengan ceramah dan metode of the job lainnya lebih mengandalkan komunikasi dibandingkan contoh. Ceramah adalah cara yang populer karena relatif murah dan bisa mengatur bahan belajar untuk disampaikan dengan baik. Namun partisipasi, umpan balik, kecepatan transfer, dan pengulangannya seringkali rendah. Hal ini bisa diatasi dengan menyisipkan sesi diskusi dalam ceramah, presentasi melalui televisi, film, dan slide mirip dengan ceramah. Bahkan hal tersebut bisa lebih menarik bagi peserta pelatihan. Vestibule training, yaitu pelatihan yang menggunakan tiruan dari situasi kerja yang sesungguhnya, misalnya menggunakan tiruan bank, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Role playing dan behavior modeling. Dalam role playing, bermain peran, para karyawan mencoba memainkan peran tertentu yang ada dalam situasi kerja yang nyata. Misalkan saja ada karyawan memainkan peran manajer yang sedang memberi saran pada bawahannya, dan ada karyawan memerankan bawahan tersebut. Dalam behavior modeling, para karyawan berusaha meniru perilaku kerja tertentu sampai mereka benar-benar menguasai. Rekaman video bisa membantu para karyawan untuk mengamati perilaku mereka sendiri dan memperoleh umpan balik untuk penyempurnaan. Simulasi biasanya menggunakan mesin canggih yang bisa memunculkan situasi kerja yang nyata. Mesin itu disebut simulator. Belajar mandiri dan pembelajaran program. Para karyawan bisa mempelajari sendiri pekerjaannya dengan bantuan bahan-bahan instruksional yang dirancang sedemikian rupa. Cara ini sangat berguna jika posisi karyawan tersebar secara geografis sehingga sulit mengumpulkan mereka pada satu lokasi. Dengan perkembangan komputer, cara ini menjadi lebih mudah karena para karyawan bisa lebih cepat memperoleh umpan balik dan paduan melalui program komputer yang dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan materi yang bisa dipelajari sendiri oleh para karyawan. Pelatihan laboratorium. Dalam pelatihan laboratorium, para karyawan berbagi pengalaman, perasaan, dan persepsi, sehingga di sini mereka bisa meningkatkan kemampuan interpersonalnya. Action learning. Dalam action learning, sekelompok kecil karyawan yang harus memecahkan sebuah masalah nyata yang terjadi dalam organisasi. Mereka dibantu oleh seorang fasilitator yang bisa seorang dari luar atau staf internal organisasi.
business game atau permainan bisnis. Metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil peran-peran seperti presiden, controller, atau vice presiden pemasaran dari dua organisasi, bayangan atau lebih, dan bersaing satu sama lain dengan memanipulasi faktor-faktor yang dipilih dalam suatu bisnis tertentu. Ukuran untuk mengevaluasinya yaitu opini peserta, menanyakan opini para peserta agar memperoleh respon dan saran untuk perbaikan, terutama dalam tingkat kepuasan peserta. Tingkat pembelajaran, mengukur peningkatan kompetensi peserta dengan membandingkan hasil tes sebelumnya dan sesudah pelatihan. Perubahan perilaku, mengevaluasi kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka di tempat kerja. Metode penilaian umpan balik 360 derajat atau didiskusikan pada handout yang lain, sering digunakan untuk mengukur perubahan perilaku. Pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan, mengevaluasi sampai di mana program kerja tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja. Benchmarking, proses memonitor dan mengukur proses-proses internal suatu perusahaan seperti operasi dan kemudian membandingkan data tersebut dengan informasi dari perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang-bidang tersebut. Berfungsi untuk pelatihan dan pengembangan umumnya berfokus pada ukuran-ukuran seperti biaya pelatihan, rasio staf di pelatih terhadap seluruh karyawan, dan baru tindakannya sistem-sistem penyampaian yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.